Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sipan Afianas, NPM 1901201010179 dari Bisnis Internasional kelas B. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Ya, ya. Yang pertama ada definisi pasar modal. Jadi di sini ada dua definisi. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya, selanjutnya ada menurut Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, yaitu pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau bisa kita sebut yaitu perusahaan go public atau emiten dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau bisa kita sebut yaitu investor. Ya, selanjutnya ada jenis pasar modal. Terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada pasar primer. Pasar primer adalah tempat pertama kali di mana efek atau sekuritas atau surat berharga dijual oleh perusahaan TBK atau perusahaan go public atau emiten kepada para investor. Jadi di sini perusahaan menjual langsung efeknya kepada investor dan investor membeli langsung dari perusahaan. Tuh. Yang kedua ada pasar sekunder di mana di pasar ini itu transaksi jual beli efek dilakukan antara investor ke investor lainnya. Jadi yang menjual adalah investor dan yang membeli juga adalah investor. Ya, selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama ada sumber pembiayaan perusahaan. Jadi perusahaan yang membutuhkan dana dari investor, maka masuklah perusahaan tersebut ke pasar modal. Tapi dengan syarat yaitu perusahaan tersebut haruslah go public. Yang kedua ada sarana investasi bagi masyarakat. Jadi eh, masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat menengah atas yang memiliki dana lebih atau dana yang istilahnya nganggur itu yang jika ditimbun itu bisa berefek ke inflasi. Itu maka dari itu mereka bisa menyalurkan dananya dengan membeli sebuah efek dari suatu perusahaan yang dimana juga bisa menambah jumlah uang tersebut gitu. Yang ketiga ada penyebar kepemilikan perusahaan. Jadi memiliki perusahaan di sini artinya masyarakat bisa memiliki suatu aset perusahaan yaitu seperti saham, aplikasi dan lain-lain. Yang keempat ada menyediakan leading indikator bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi maksudnya di sini yaitu jika pasar modal berkembang, itu maka diharapkan perekonomian itu juga akan berkembang. Yang kelima ada transparansi dan profesionalisme. Jadi perusahaan yang sudah masuk ke pasar modal dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia haruslah membuat sebuah laporan keuangan dalam beberapa periode, di mana laporan ini berguna bagi para investor dan menentukan investor ini akan berinvestasi atau tidak di sebuah perusahaan. Begitu. Selanjutnya ada produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada aplikasi. Aplikasi adalah surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi sederhananya yaitu obligasi adalah surat utang di mana jika kita membeli sebuah obligasi dari penerbit obligasi, maka penerbit obligasi tersebut memiliki kewajiban membayarkan kepada kita sebagai pembeli obligasi yaitu membayarkan seperti pokok dan bunga secara berkala sesuai dengan kontrak. Lalu yang ketiga ada reksadana. Jadi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi produk ini cocok untuk para investor yang sibuk
yang tidak sempat mengurus investasinya dan untuk orang yang belum mengerti lebih tentang investasi dikarenakan di sini tuh wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dikelola oleh manajer investasi itu. Yang pastinya manajer investasi ini orang yang berkompeten. Lalu yang terakhir ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets atau sederhananya ini derivatif ini seperti hedging atau lindung nilai. Jadi intinya derivatif ini berusaha untuk melindungi nilai dari efek yang diperjualbelikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama itu keuntungan dari saham ini yaitu dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Jadi dividen ini diberikan setelah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi ada kasus di mana pada salah satu tahun itu tidak ada pembagian dividen dikarenakan dividen ini digunakan untuk ekspansi atau penyebarluasan perusahaan gitu. Yang selanjutnya ada capital gain atau di mana harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli, di mana kita harga belinya itu semisal kita membeli saham itu harga 1.000 dan nanti kita menjualnya dengan harga 1.500. Di situ kita mendapatkan keuntungan yaitu 500 begitu. Di balik keuntungan juga ada resiko. Yang pertama ada capital loss, di mana capital loss ini dibalikan dari capital gain, yaitu harga jual itu lebih rendah daripada harga beli. Dan yang kedua ada resiko likuidasi, yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jika perusahaan tersebut bangkrut, bisa jadi seorang investor ini mendapatkan dividen terakhir atau tidak sama sekali. Gitu. Lalu eh, ada pemilihan saham. Jadi ketika investor ini akan menanamkan saham, itu pasti investor ini melakukan sebuah analisis. Jadi di sini ada dua analisis yang dilakukan oleh seorang investor. Yang pertama ada analisis fundamental. Jadi melihat kinerja keuangan perusahaan. Kan sebuah perusahaan publik itu yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia kan diwajibkan untuk mempublish laporan keuangannya setiap tahun. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut gitu. Lalu yang kedua ada analisis teknikal di mana melihat pola pergerakan saham. Sederhananya itu menggunakan perhitungan statistik atau melakukan peramalan dari data time series. Itu. Jadi yang selanjutnya ada jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Jadi ciri-cirinya ini hak klaim ini terakhir itu saat perusahaan likuidasi. Lalu yang kedua ada hak suara proporsional dalam RUPS. Terus selanjutnya mendapatkan dividen. Lalu hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi jika kita membeli suatu saham biasa, kita mendapatkan informasi mengenai suatu efek yang terbaru dari suatu perusahaan tersebut terlebih dahulu ketimbang orang lain. Itu. Lalu selanjutnya ada saham preferen atau preferred stock. Jadi jika kita membeli saham preferen ini kita dapatkan hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi. Jadi saat perusahaan likuidasi itu klaim terhadap suatu aset itu kita dikedepankan, diutamakan ketimbang investor yang memiliki saham biasa. Lalu yang kedua ada tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Lalu yang ketiga ada dividen itu jumlah tetap setiap tahun. Jadi dividennya itu jumlahnya tetap setiap tahun. Lalu yang keempat ada memiliki opsi konversi ke saham biasa. Jadi saat kita memiliki saham preferen, kita memiliki opsi eh, konversi ke saham biasa. Jika kita sudah merubah menjadi ke saham biasa, kita tidak bisa merubah ke saham preferen lagi. Lalu selanjutnya ada obligasi. Jadi keuntungan dari obligasi ini kita mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada capital gain atau harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli. Lalu
Yang ketiga ada memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham ini lebih berfluktuatif ketimbang obligasi, karena obligasi ini bersifat tetap secara periodik sesuai dengan kontrak. Lalu ada resiko dari penerbit ada ketika penerbit obligasi itu gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Semisal pembayarannya sesuai kontrak itu setiap akhir bulan, namun pembayarannya itu tidak sesuai dengan kontrak atau telat gitu. Lalu ada obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi korporasi atau corporate bonds. Jadi obligasi korporasi ini diterbitkan oleh pihak swasta seperti BUMN dan BUMD. Lalu yang kedua ada obligasi negara atau government bonds. Jadi diterbitkan oleh pemerintah. Produknya itu seperti SUN atau surat utang negara dan SBSN atau surat berharga syariah negara. Itu. Yang keempat itu ada obligasi berdasarkan jenis. Jadi obligasi ini terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Ya, selanjutnya ada reksadana. Jadi keuntungan dari reksadana ini yang pertama ada kinerja portofolio itu dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Lalu yang kedua ada efisiensi waktu. Jadi di mana kita tidak perlu buang-buang waktu memantau dan mengelola reksadana kita karena ada manajer investasi gitu. Yang ketiga ada diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Selanjutnya ada resiko yang dimiliki oleh reksadana. Yang pertama ada berkurangnya nilai NAB atau nilai aktiva bersih. Lalu yang kedua ada likuiditas. Jadi likuiditas ini terjadi jika manajer investasi ini tidak bisa menyediakan uang tunai sebagian besar, karena sebagian besar pemegang unit atau investor ini melakukan penjualan kembali atau redemption. Lalu yang ketiga ada wan prestasi. Jadi salah satu pihak ini menyalahi kontrak gitu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market funds. Jadi di sini itu investasi pada efek ini bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, di mana investasi ini minimal 80% berbentuk obligasi. Lalu yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds, jadi investasi ini minimal 80% berbentuk saham. Lalu yang terakhir ada reksadana campuran atau discretionary funds atau campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Ya, selanjutnya ketika jadi manajemen investasi ini berkewajiban untuk mempublikasikan yaitu yang bernama fund fact sheet, yaitu ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada struktur pasar modal, di mana yang paling atas ini yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia ada Otoritas Jasa Keuangan, dan di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, lalu Lembaga Clearing dan Penjamin atau KPI, lalu ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Ya, mungkin sampai di sini saya rasa cukup. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.